Salam kenal untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Frater Martinus Warowo CMM. Dalam kesempatan ini, saya akan memperkenalkan secara sekilas tentang kongregasi kami. Kongregasi kami adalah Kongregasi Frater CMM. Kongregasi Frater CMM singkatan dari Congregation Mater Misericordiae, yang artinya Kongregasi Santa Perawan Maria, Bunda yang berbelas kasih. Kongregasi Frater CMM didirikan pada tanggal 25 Agustus tahun 1844 oleh Monsignor Johannes Swissen. Pelindung Kongregasi Frater CMM adalah Santa Perawan Maria, Bunda yang berbelas kasih, dan Santo Vincentius e Paulo sebagai pelindung karya di Kongregasi Frater CMM. Teman-teman semua, sekarang saya ajak kita semua untuk melihat secara sekilas tentang profil Rumah Pembinaan Frater CMM yang ada di Tomohon, Sulawesi Utara. Selamat menyaksikan. Ya, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mulai perjalanan kita. Kita mulai dari bagian depan menuju ke samping dari biara novisiat ini. Ya, ini bagian taman samping yang ditanam dengan bunga-bunga dengan pemandangan yang cukup indah pada pagi hari. Ya, ini gedung bagian belakang. Di bagian belakang juga ada kebun yang dibuat oleh para frater novis. Ini gedung belakang, ada perpustakaan dan juga ruang belakang. Ya, ini pendopo menuju ke ruang doa atau kapel. Ya, taman yang lumayan indah. Di tengah taman ini ada sebuah patung Bunda Maria. Dengan tangan terbuka menyambut para pendoa atau para frater yang ingin masuk ke dalam kapel, menyambut dengan penuh belas kasih. Bagi saudara-saudari, boleh mengunjungi biara kami dan merasakan keindahan alam yang sejuk di kota Tomohon. Di sini nampak bunga-bunga yang begitu subur karena cuaca di sini lumayan dingin. Itu yang membuat taman ini cukup hijau dipandang mata. Ya, ini nampak dari belakang kapel. Dengan desain yang begitu unik. Di belakang kapel masih ada
halaman yang cukup luas. Ya, ini pekuburan para frater, baik yang frater dari Indonesia maupun yang dari Belanda yang dulu berkarya di Indonesia, semuanya dikuburkan di sini. Dan juga ada beberapa frater dari Indonesia. Ini setiap hari Minggu juga para legioner biasa ikut membersihkan. Ya, kita masuk di ruang doa. Di sini ruang doa berbentuk setengah lingkaran, menyimbolkan tentang persaudaraan. Di sini ada Santo Vincentius, pelindung karya Frater CMM, dan juga Bunda Maria sebagai pelindung kongregasi Frater CMM. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa kapal ini berbentuk setengah lingkaran. Ini menyimbolkan tentang persaudaraan, membentuk sebuah lingkaran. Ini buku direktori yang dibacakan biasa untuk para frater yang telah meninggal. Ya, kita masuk halaman tengah. Di sini ada lapangan dan juga ada Gua Maria. Ya, Gua Maria ini baru dibuat ya oleh seorang frater yang lumayan seni melukis latar belakang dari gua ini. Jadi gua ini hanya lurus tetapi dimodifikasi seperti sebuah gua. Ya, bisa dilihat di belakang itu dicat seperti awan. Sungguh karya seni yang luar biasa. Dalam taman ini juga ada bunga-bunga. Bunga ini sangat unik, sangat indah, warnanya begitu menyolok di pagi hari, membuat taman ini menjadi lebih indah. Ya, kita lihat di samping ada lukisan Santo Vincentius. Itu juga dilukis oleh Frater Markus ya. Dia seorang seniman pelukis dan juga penyanyi. Iya. Di sini masih ada taman. Ini adalah sebuah patung ya, sebuah patung yang dibuat untuk seorang frater namanya Frater Henricus Louis. Beliau sudah almarhum. Ini lapangan olahraga. Ya, di tengah taman ini ada durian yang cukup besar. Oke, kita mulai lagi. Kita masuk dari depan ruang tamu. Dan di sini ada ruang kecil untuk meeting atau untuk belajar oleh para novis ya. Ya, kita jalan terus, belok kiri. Kita belok kiri. Di sebelah kiri kita akan temukan ruang staff dan juga ruang tamu ya. Para staff dan tamu juga tinggal di sini. Ya, ruangan ini adalah ruang komputer. Biasa digunakan untuk para novis mengerjakan tugas-tugas kuliah mereka. Ya, kita putar ke belakang. Di belakang ruang komputer itu, di sana ada ruang jemuran untuk para novis yang ingin mencuci. Di sini kamar mandi dan toilet, sekaligus juga ruang cuci.
Untuk bilik A ya, karena di sini ada beberapa kamar yang lumayan. Ini bilik B, sebelah kanan tadi bilik A dan ini bilik B. Ya, beginilah keadaan kamar novis ya. Ada satu tempat tidur, satu lemari, dan satu meja dan kursi. Bangunan ini sudah sangat tua ya, sudah cukup sangat tua. Dibangun pada zaman Belanda dulu ya. Ada ruang tenis meja, para novis berolahraga di situ. Ya, ruang jemuran bilik B ya. Jadi ada dua ruang jemuran. Jadi dulu itu para frater sangat banyak ya, sehingga ruangan yang cukup besar. Ini juga di toilet atau WC, kamar mandi yang ada di sebelahnya, dari dua. Sekarang kita masuk di ruang cuci. Ruang cuci dan setrika. Ya, di sini untuk ruang cuci dan setrika. Di sini untuk setrika. Ya. Setelah itu kita lanjut di dapur. Di sini kita akan ketemu yang pertama adalah dapur kering. Ini untuk mencuci piring dan persiapan untuk makanan dan seterusnya. Kemudian di belakangnya ada ruang untuk dapur basah, istilahnya untuk yang kotor ya. Di situ ada kompor dan seterusnya. Oke, kita masuk di ruang makan. Di sini ruang makan lumayan luas. Ya, kita lanjut ke ruang rekreasi. Ya, disinilah biasa para frater rekreasi, kadang-kadang menonton, kadang main-main musik, bercerita, kadang-kadang membaca dan seterusnya. Ya, di sini meja cukup banyak ya, karena dulu memang para frater novis sangat banyak. Ya, kita lanjut ke ruang studi. Ya, di sini ruang studi bisa juga untuk main musik. Di sini ada keyboard, latihan. Nah, di sini ada 4 kursi karena sekarang hanya 4 novis ya. Ya, kita menuju ke ruang bawah yang kita lihat dari bagian belakang tadi. Inilah ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan yang juga sudah digabung dengan, kita lihat masih banyak buku-buku di sini. Sudah digabung dengan ruang museum ya. Di sini juga kita menyimpan benda-benda peninggalan para frater dulu ya, mereka yang telah meninggal yang di kuburan tadi. Ini mesin tik pada zaman dulu ya. Sekarang sudah tidak ketemu lagi. Ini masih menjadi kenang-kenangan ya. Nah, ini ada bel dari zaman ke zaman ya. Kita lihat berbagai macam bentuk bel pada zaman dulu. Ada juga lampu gas ya. Ini untuk sekap kayu. Ya, itu peninggalan dulu ya, yang sekarang tidak lagi ditemukan. Oke, kita kembali lagi ke atas, naik tangga. Sekarang kita menuju ke ruang magister ya. Ruang magister, inilah kantornya ya, kantor. Di sampingnya juga ada kamar tidur ya. Oke, kita lihat ini bilik yang tadi saya katakan, bilik sebelah kiri, bilik A. Ini kamar cukup banyak. 3. Ya, mari kita saksikan aktivitas para frater dari pagi, bangun pagi, menuju ke kapel. Biasanya pada jam 5, jam 5.15 ya, doa pagi.
jadi masih gelap ya. Ya, para frater dibiasakan untuk tepat waktu ya. Bila Tuhan sudilah membuka hatiku, Tuhan sungguh bangkit, miliknya laut Dia membuatnya, Dia gembala kita, Dia menguasai dunia dengan adil, panjang segala abad, amin. Dan sepanjang segala abad, amin. Kediaman Roh Kudus, api cinta ilahi, yang Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bila kami ya Tuhan, bila Engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu, dan ajarlah kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang berbelas kasih, dan Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Saudara sekalian, dengan ini ibadat pagi kita sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Ya, selesai ibadat pagi, para frater langsung bergegas menuju ke gereja. Ya, jadi kebetulan gerejanya tidak terlalu jauh dari novsiat, hanya beberapa langkah ya. Keluar dari pintu depan, langsung sudah menuju ke gereja ya. Kita bisa lihat ya, dekat ya. Dari turun tangga, ini sosius kita, staff. Jadi turun dari sini langsung masuk gereja, dekat ya. Ceritanya bahwa dulu ini adalah kapel dari para frater. Ya. Di sana juga ada Bruder, BTD, ada para OMK, Legio Maria, dan juga kelompok-kelompok kategorial yang lain yang ikut dalam misa pagi setiap pagi ya. Kebetulan belum aktivitas karena masih corona, jadi masih anak sekolah belum diperbolehkan untuk masuk. Ya, kita misa masih pakai tetap protokol kesehatan ya, menggunakan masker, jaga jarak, dan seterusnya. Tuhan Allah kita dan kita, Dia terus dan terangnya. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa kuasa terus, Tuhan sertamu, semoga setia berkati Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, ibadah ini sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Marilah bagi kita semua dikudus. Ya, setelah pulang dari gereja, semua kembali ke pos masing-masing. Yang tugas di dapur mempersiapkan untuk makan pagi. Jadi sudah dibagi tugas masing-masing. Ada yang masak, ada yang bersih-bersih. Ya, jadi di pos masing-masing. Nanti
selesai makan, baru dilanjutkan lagi untuk menyelesaikan di posnya. Jadi istilahnya paginya sebelum makan diselesaikan dulu sebagian. Ya, makanan sudah hampir siap, teman-teman. Jadi tinggal ada beberapa lauk yang sudah disiapkan oleh ibu sejak siang, lalu tinggal dipanaskan. Ya. Oke, teman-teman, sekarang kita sarapan pagi ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Atas kebersamaan yang boleh kami rasakan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, selesai sarapan pagi, kembali lanjutkan ke pos masing-masing seperti tadi sudah saya sampaikan. Ada yang mencuci piring, ada untuk menyiapkan, ini tugasnya di bagian gudang ya. Dan cuci piring lanjutkan, dan yang di tempat lain lanjutkan pada posnya, menyelesaikan pekerjaan di posnya masing-masing. Ada yang menyiram bunga, ada yang menyapu, dan seterusnya ya. Ya, ibu juga menyiapkan makan ya. Ya, jadi selesai kerja di pos masing-masing, siap-siap untuk melanjutkan kuliah ya. Kuliah di pagi hari. Ya, jadi ada dosen yang dari luar, ada juga dosen yang dari dalam ya, untuk kuliah para frater. Jadi ada materi dari dalam, juga materi dari luar. Ya, biasanya selesai kuliah jam 10 ada coffee break, ada istirahat sejenak untuk minum ya. Sebelum minum baru bisa dilanjutkan lagi kuliahnya. Kalau tidak ada kuliah maka biasanya kerja bakti. Ya, seperti ini karena tidak ada kuliah maka kerja bakti. Ya, ada yang bersihkan toilet, cabur rumput, dan seterusnya. Ada yang pel ruang tamu. Pokoknya sudah dibagi ya, dibagi sama staf tugas-tugas masing-masing. Ya, jadi taman cukup luas, jadi memang harus yang menyapu harus 2 orang ya. Kalau enggak selesai. Ya, selesai itu lanjut dengan ibadat siang. Biasanya pas jam 12. Dikerja atau studi sampai jam 12 berhenti, lanjut ibadat siang. Aku ya Tuhan, tetapi aku tidak lupakan hukum-Mu.
Ya, selesai ibadat siang, kita lanjut untuk makan siang ya. Jadi ibadat siang jam 12, makan siangnya setengah 1. Jadi biasa ibadat siang 30 menit ya, 30 menit sambung dengan makan siang. Ya, makan siangnya sudah tersedia karena ibu sudah masuk di pagi hari, kecuali pagi-pagi sekali itu petugas yang masak ya. Amin. Pujian dan syukur bagimu ya Tuhan, Bapa dan Tuhan. dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap. Ya, selamat makan ya. Melihat para frater makan, kita juga ikut lapar ya. Mudah-mudahan teman-teman, saudara-saudari, adik-adik masih bertahan. Oke, di sini juga para frater piara anjing ya, banyak anjingnya. Lihat tuh, ada anjing yang bulunya bagus ya, seperti singa, serigala ya. Iya. Ya, selain itu juga para frater ada olahraga ya, rekreasi sport ya. Ini biasa dilakukan di hari Rabu dan hari Sabtu. Kebetulan ini hari Rabu, jadi ada olahraga ya. Olahraga macam-macam. Ya, bisa seperti ini. Ada juga tenis meja, pingpong ya. Ya, pasti adik-adik ada yang pintar main pingpong ya. Ya, ada juga olahraga futsal, bola kaki ya. Ya, di situ kalau kalah push up. Sampai keringat buka baju ya, karena udah pada keringat semuanya. Ya, selesai itu malam kita lanjut dengan rekreasi. Biasa pada jam 9 malam ya. Kita rekreasi. Habis rekreasi biasanya kita lanjut dengan kompletorium. Kalau enggak kita doa rosario. Nah, pada kesempatan ini kita doa rosario ya. Akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya, doa rosario pada hari tertentu juga ya, tidak setiap hari. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah Putra Salom Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita Tuhan, Santa Maria, Santo Yosef dan Santo Vincentius, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Kita merenungkan peristiwa-peristiwa sedih hari ini. Ya, jadi selesai doa rosario ada juga kegiatan para frater novice, yaitu meditasi. Ya, meditasi ya. Biasanya meditasi sesuai dengan bacaan kitab suci untuk hari esok ya. Oke, saya pikir sampai di sini dulu perkenalan kita untuk aktivitas para frater dan juga lingkungan para frater novice 1 Tomohon. Kiranya kita bisa ketemu. Mungkin ada yang ingin masuk frater, silakan. Selamat datang. Terima kasih. Demikianlah perkenalan singkat dari kongregasi kami, Kongregasi Frater CMM. Semoga teman-teman semua, teristimewa kaum muda, tergerak hati untuk bergabung bersama kami di Kongregasi Frater CMM. Kami tunggu kedatangan Anda. Terima kasih.